Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Apriola dengan NIM B1A1211035. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Hukum Perdata. Baiklah, akan saya mulai. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan darah dan hubungan keluarga. Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dengan orang yang lain, karena berasal dari leluhur yang sama. Hubungan darah menurut garis lurus ke atas atau ke bawah disebut dengan leluhur, sedangkan hubungan darah menurut garis menyamping disebut dengan keturunan. Sedangkan hubungan keluarga adalah hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal-usul istilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Hubungan keluarga juga merupakan prinsip dasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Yang kedua, jelaskan dasar hukum perkawinan di Indonesia, dan jelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut undang-undang tersebut. Perkawinan diatur dalam pasal KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam KUH Perdata sendiri, tidak ada pasal yang menjelaskan tentang pengertian dari perkawinan. Menurut pasal 26 KUH Perdata, undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan itu hanya merupakan hubungan lahiriah saja. Pengertian yang demikian itu kemudian berubah setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UUP. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, bagaimana definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan kawin kontrak dan perkawinan beda agama? Berikan analisis hukumnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada nomor 2, pengertian dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 berbunyi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan kawin kontrak sendiri memiliki batas waktu tertentu dan tidak bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, seperti definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Oleh karena itu, kawin kontrak di Indonesia dilarang dan dianggap tidak sah. Perkawinan beda agama juga dilarang dan dianggap tidak sah di Indonesia. Karena menurut pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu. Dengan adanya pasal 2 ayat 1 ini dapat kita ketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Perkawinan beda agama di Indonesia dianggap sah apabila salah satu pihak mengikuti keyakinan pihak lainnya. Maka pernikahan beda agama dilarang di Indonesia karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti pada pasal ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, apabila warga Indonesia melakukan kawin kontrak atau perkawinan beda agama, maka perkawinan itu tidak akan tercatat di KUA atau catatan sipil. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana pengaturan poligami dalam undang-undang tersebut? Asas monogami mengandung makna bahwa seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Namun, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif yang artinya memberikan peluang
bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan berlaku pada perundang-undangan, yaitu syarat alternatif dan kumulatif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bagi laki-laki yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat kumulatif dan alternatif, serta mendapatkan izin dari pengadilan agama setempat. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang ingin beristri lagi apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat yang tersebut pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan syarat alternatif. Artinya, apabila terpenuhi salah satu dari ketiga poin tersebut, suami dapat mengajukan izin poligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan kepada pasal 5 ayat 1 bahwa untuk dapat mengajukan permohonan harus terpenuhi syarat-syarat: A. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Syarat-syarat inilah yang disebut syarat kumulatif. Namun, realitanya banyak ditemukan penyimpangan, yaitu dengan melakukan poligami secara ilegal atau di luar dari mekanisme yang ada. Akibat dari poligami berdampak pada wanita, mengalami KDRT, kekerasan seksual, mental, fisik, maupun dampak ekonomi. Akibatnya terjadilah kekaburan norma, di mana norma yang sudah ada hanya pengaturannya yang belum jelas, terutama pada syarat alternatif dan kumulatif, yang dirasa menyudutkan salah satu pihak, khususnya wanita. Tidak hanya itu, syarat alternatif dan kumulatif dirasa kurang memberikan hasil, terutama untuk pembatasan poligami. Sekian jawaban-jawaban dari pertanyaan UTS Hukum Perdata. Apabila salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.